Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi berikutnya, yakni materi yang kedua, yang berjudul struktur kristal logam. Langsung saja kita mulai materinya. Oke, kita awali materinya dari struktur atom. Jadi, semua zat itu terdiri dari atom. Nah, atom sendiri itu terdiri dari inti, di mana inti itu isinya adalah proton dan neutron yang dikelilingi oleh elektron. Jadi maksudnya itu adalah semua zat, semua material itu tersusun atas atom-atom yang sangat banyak begitu. Nah, atom sendiri ada inti, kemudian inti tersebut dikelilingi oleh elektron. Gitu. Nah, kemudian suatu atom dapat memiliki satu atau lebih sel atau kulit. Elektron menempati sel atau kulit tertentu. Jadi suatu atom itu memiliki kulit. Nah, kulitnya itu memiliki atau elektronnya itu menempati sel atau kulit tertentu begitu. Nah, setiap sel atau kulit dapat ditempati elektron sebanyak 2n pangkat 2, di mana n adalah nomor sel atau nomor kulit dihitung dari yang terdalam sebagai sel nomor 1. Kemudian, jumlah elektron pada kulit terluar menentukan sifat dari unsur tersebut. Jadi, jumlah elektron yang paling luar di dalam sebuah susunan elektron itu akan menentukan sifat dari unsur tersebut. Nah, atom yang memiliki jumlah elektron yang sama pada sel terluar, yaitu unsur pada grup yang sama, akan memiliki sifat yang hampir sama, yaitu nanti dapat dilihat di tabel periodik. Nah, kemudian semua gas mulia memiliki 8 elektron pada kulit terluar, kecuali helium yang hanya memiliki 1 sel dan 2 elektron pada kulitnya. Semua adalah unsur yang stabil, tidak bereaksi dengan unsur lain. Jadi maksudnya itu adalah bahwa gas mulia itu memiliki kestabilan yang cukup bagus, sehingga di dalam pengaplikasiannya gas mulia itu banyak sekali diaplikasikan di pengelasan ya, karena dia tidak akan bereaksi dengan unsur-unsur yang lain. Nah, berikutnya, massa partikel-partikel subatom ini sangat kecil, yang terdiri dari proton dan neutron tadi itu mempunyai massa kira-kira sama, yakni 1,67 kali 10 pangkat minus 27 kg, dan lebih besar dari elektron yang massanya kira-kira 9,11 kali 10 pangkat minus 31 kg. Nah, berat atom itu berkaitan dengan berat rata-rata massa atom dari isotop yang terjadi secara alami. Nah, itu satuan massa atom atau SMA bisa digunakan untuk perhitungan berat atom. Jadi berat atom itu biasanya dinotasikan dengan satuan massa atom atau SMA itu. Kemudian berat atom dari suatu unsur atau berat molekul dari senyawa bisa dijelaskan berdasarkan SMA per atom atau disebut molekul itu, atau massa per mol material. Nah, 1 mol zat terdiri dari 6,023 kali 10 pangkat 23 atom atau molekul yang biasa disebut sebagai bilangan Avogadro. Jadi bilangan Avogadro itu ya nilainya 6,023 kali 10 pangkat 23 itu. Nah, kemudian kedua teori berat atom ini dikaitkan dengan persamaan berikut, yakni 1 SMA atau atom atau molekul sama dengan 1 gram mol. Nah, ini mungkin bagi yang dari SMA atau sekolahnya dulu SMA itu mungkin sudah cukup familiar ya. Nah, mungkin yang SMK bisa menyesuaikan ya. Nah, inilah tabel periodik dari sebuah unsur ya, atau dari sebuah elemen itu. Di situ ada
dicontohkan di tengah itu adalah ada hidrogen begitu ya. Di situ ada nomor atomnya, kemudian ada simbolnya, kemudian di situ ada namanya, kemudian ada berat atomnya, kemudian ada elektron per selnya berapa begitu. Nah, ini juga ada berdasarkan klasifikasi warna. Warna-warna itu bisa dilihat, misalkan di situ ada yang merah itu disebut alkali metal. Kemudian ada yang kuning itu metaloid dan lain sebagainya. Nanti bisa Anda lihat sendiri. Jadi penggolongannya adalah kalau unsur itu adalah berdasarkan atau sudah kita bisa lihat, kita bisa baca di tabel periodik itu. Nah, selanjutnya atom-atom dapat membentuk ikatan dengan atom yang sejenis atau atom lain, membentuk molekul dari suatu zat atau senyawa. Jadi atom-atom yang tadi kita lihat di tabel periodik itu bisa membentuk ikatan dengan unsur yang lain. Maksudnya unsur apa dengan unsur apa itu bisa nanti menjadi ikatan, gitu ya, dalam bentuk molekul dari suatu zat atau senyawa begitu. Nah, dalam beberapa hal atom juga dapat menjalin ikatan dengan atom sejenis atau atom lain tanpa membentuk molekul seperti halnya pada logam. Nah, ikatan atom itu ada 3. Ada ikatan ionik, ada ikatan kovalen, sama ada ikatan logam. Nah, apa maksud dari ikatan-ikatan ini akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, ikatan yang pertama ya ini ikatan ionik. Ikatan ionik itu maksudnya seperti ini. Jadi, jika atom memiliki satu elektron pada kulit terluar, maka ia cenderung untuk melepas elektron tersebut sehingga inti kelebihan proton. Nah, sehingga atom itu akan bermuatan positif atau dikatakan atom berubah jadi ion positif. Nah, sebaliknya jika suatu atom lain yang memiliki 7 elektron pada kulit terluar, ia cenderung akan menerima 1 elektron pada kulit terluarnya. Dan bila hal ini terjadi, maka atom itu akan bermuatan negatif, berubah jadi ion negatif. Nah, jika kedua atom ini berdekatan, maka ia akan tarik-menarik karena memiliki muatan listrik yang berlawanan. Nah, ikatan ini yang terbentuk ya, ikatan yang terbentuk ini dinamakan ikatan ionik. Nah, contoh dari ikatan ionik itu adalah ini. Atom Na dengan 1 elektron pada kulit luar yang berada di dekat atom Cl dengan 7 elektron pada kulit terluarnya. Nah, dalam keadaan ini akan terjadi perpindahan 1 elektron dari Na ke atom Cl. Kedua atom tersebut akan menjadi ion Na+ dan Cl-. Ya. Nah, ini contoh gambar atau penggambaran dari ikatan ionik. Jadi ada unsur Na dan unsur Cl, di mana Na memiliki 1 kelebihan elektron, kemudian dia akan melepas elektron tersebut. Nah, kemudian Cl itu kurang elektronnya, sehingga dia akan menerima dari atom Na. Nah, jadilah dia menjadi Na+ dan Cl- gitu. Jadi dia nanti akan membentuk NaCl begitu. Kemudian ikatan yang kedua yakni disebut ikatan kovalen. Apa itu ikatan kovalen? Jadi beberapa atom dapat memperoleh konfigurasi elektron yang stabil dengan saling meminjamkan elektronnya. Dengan saling meminjamkan elektron ini, atom-atom akan memperoleh susunan elektron yang stabil tanpa menyebabkan menjadi bermuatan. Nah, itu penjelasan yang pertama. Yang kedua, ikatan akan terjadi melalui elektron yang saling dipinjamkan. Jadi elektronnya itu saling pinjam-meminjam begitu. Nantinya akan membentuk ikatan. Kemudian elektron masih memiliki ikatan dengan atom asalnya, tetapi juga
terikat dengan atom yang meminjamnya. Jadi atom yang ada itu nanti akan saling digunakan. Dia masih menjadi atom yang awal, tetapi dia juga digandeng oleh atom yang lainnya begitu. Nah, contoh dari ikatan kovalen itu adalah klorin atau Cl2 atau nitrogen atau disebut N2 dan hidrogen fluoride, yaitu beberapa contoh dari ikatan kovalen. Nah, ini penggambaran dari ikatan kovalen ya, contoh penggambaran. Jadi unsur klor itu ya atau Cl itu dia akan membentuk Cl2 atau klorin itu karena di dalam unsur Cl itu memiliki 7 elektron gitu. Nah, 7 elektron itu nanti dia akan membentuk ikatan yang stabil begitu jika ketemu juga dengan klor yang lainnya. Artinya klor dengan klor itu akan membentuk Cl2 begitu. Nah, di dalam klor dan klor itu tadi elektronnya itu ya yang satu ya kan terdiri 7, yang satu itu akan saling meminjamkan sehingga dia akan membentuk kestabilan yang lebih baik. Makanya namanya adalah klorin gitu ya atau Cl2. Itu juga ada unsur nitrogen atau N2 itu dia memiliki atom yang nantinya itu saling pinjam meminjam sehingga dari ikatan itu dia akan saling saling melekat begitu ya atau saling menggunakan fungsi elektronnya itu saling berikatan begitu. Kemudian yang ketiga adalah ikatan logam. Nah, pada ikatan logam itu juga terjadi saling meminjamkan elektron. Hampir sama seperti kovalen tadi, hanya saja jumlah atom yang bersama-sama saling meminjamkan elektron valensinya ini tidak hanya antara dua atau beberapa atom, tetapi dalam jumlah yang tidak terbatas. Jadi, atom yang saling dipinjam itu kalau di ikatan logam itu dia tidak terbatas, jadi bisa dipakai atau bisa bergandengan dipakai di tidak terbatas begitu. Kemudian setiap atom menyerahkan elektron valensinya untuk digunakan bersama, sehingga akan ada ikatan tarik-menarik antara atom yang saling berdekatan. Dan jarak antar atom ini akan tetap untuk kondisi yang sama gitu ya. Jika ada atom yang bergerak menjauh, maka gaya tarik-menarik akan menariknya kembali ke posisi semula. Dan bila bergerak terlalu mendekat, maka akan timbul gaya tolak-menolak karena inti-inti atom berjarak terlalu dekat, padahal muatan listriknya sama. Nah, sehingga kedudukan atom relatif terhadap atom lainnya akan tetap. Jadi kedudukan atom relatifnya itu akan cenderung tetap begitu maksudnya. Kemudian ikatan semacam ini biasanya terjadi pada logam. Ya, memang terjadi pada logam sehingga dinamakan ikatan logam. Jadi logam dengan logam umumnya akan terjadi hal seperti ini gitu ya. Kemudian pada ikatan ini inti-inti atom terletak beraturan dengan jarak tertentu. Sedangkan elektron yang saling dipinjamkan seolah-olah membentuk kabut elektron yang mengisi sela-sela antar inti atom, gitu ya. Nah, nanti ada gambarnya lah, mungkin dari sini Anda bingung begitu. Kemudian elektron-elektron ini tidak terikat pada salah satu atom tertentu atau beberapa atom saja, tetapi elektron dapat saja pada suatu saat berada pada suatu atom dan pada saat berikutnya berada pada atom lain. Karena itulah logam dikenal dengan mudah mengalirkan listrik dan panas. Jadi maksudnya itu elektron yang ada itu nanti dipinjam atau digandeng dengan atom-atom logam yang lain begitu. Nah, dari situ biasanya dia juga mudah bergerak gitu. Sehingga itu digambarkan dengan atau dicontohkan dengan mudah mengalirkan listrik dan panas ya, karena memang si elektron di dalam logam itu nanti dia sangat mudah untuk bergerak begitu maksudnya. Nah, ini contoh dari atau gambar ikatan logam. Jadi yang
yang mungkin dilihat yang mudah itu yang sebelah kanan itu. Jadi di situ ada inti dari dari atomnya gitu ya. Kemudian dikelilingi oleh elektron. Nah, elektron yang ada itu nanti digunakan oleh inti atom yang lain. Ya, jadi di situ ada katakanlah di gambar itu ya, itu ada ion yang intinya itu gitu ya, yang intinya kemudian dia memiliki 3 elektron. Nah, 3 elektron itu saling dipinjam oleh inti yang lain begitu. Jadi dia ikatannya adalah ikatan yang dikatakan tadi, ada inti kemudian dikelilingi oleh elektron yang seolah menjadi kabut. Nah, kabut yang elektron tadi itu digunakan oleh banyak inti gitu maksudnya. Jadi si elektron itu dia akan digandeng oleh inti yang lain gitu. Jadi satu elektron itu bisa digandeng beberapa inti begitu, dan itu tidak terbatas, tadi dijelaskan di ikatan logam begitu. Nah, berikutnya, pada logam inti-inti atom menempati posisi tertentu terhadap inti atom yang lain, maka dapat dikatakan bahwa atom logam tersusun menurut pola tertentu. Jadi ini masih penjelasan dari ikatan logam tadi begitu ya. Ya, karena di bahasan kita adalah struktur kristal logam begitu. Nah, ini memang arahnya adalah ke logam tadi itu. Jadi bahwa di sini dikatakan ada inti atom itu menempati posisi tertentu begitu. Ya. Nah, ada pola tertentu juga yang ada pada struktur kristal pada logam yang tadi seperti gambar tadi. Jadi gambar yang sebelumnya tadi itu menggambarkan bahwa ada inti dari unsur itu dia akan memiliki pola begitu. Polanya akan sama begitu menyusun. Nah, mungkin dijelaskan di poin kedua, kristal adalah susunan atom-atom yang teratur dalam 3 dimensi menurut suatu pola tertentu. Jadi memang nanti di logam itu umumnya akan seperti ini gitu, memiliki pola yang teratur dan tertentu begitu, yang bila dilihat di dalam 3 dimensi itu ya teratur begitulah ya. Nah, itu dinamakan kristal, atau kristal sendiri itu susunan atom yang teratur, kira-kira begitu. Nah, kemudian jika inti-inti atom di dalam suatu kristal ditarik garis-garis imajiner melalui inti-inti atom tetangganya gitu ya, maka akan diperoleh suatu kerangka 3 dimensi yang disebut space lattice atau kisi ruang gitu. Ya. Nah, space lattice itu tersusun dari sejumlah besar unit sel atau sel satuan yang merupakan bagian terkecil dari space lattice. Jadi space lattice itu gambaran 3 dimensi dari sebuah kristal begitu yang dijejer begitu, yang sangat banyak. Nah, di mana susunan 3 dimensi dari kalau kita ambil gitu ya, kita ambil sedikit dari susunan lattice atau kisi ruang atau space lattice itu, maka itu diambil sedikit atau satu kotak begitu, itu dinamakan sel satuan atau unit sel begitu. Nah, biar tidak bingung, ini gambar dari apa yang dimaksud dengan space lattice dan unit cell gitu. Jadi space lattice itu yaitu merupakan gambaran yang susunan teratur dari susunan atom yang teratur gitu ya, itu dinamakan dengan space lattice begitu. Nah, logam itu umumnya akan seperti ini dia. Jadi dia sangat banyak begitu, tertentu polanya gitu ya. Kemudian dia kalau diambil garis imajiner tadi dikatakan begitu, maka dia akan memiliki pola tertentu. Nah, pola tadi itu bila kita ambil satu kotak atau satu bagian kecil begitu kita ambil, nah itu dinamakan unit cell. Nah, unit cell itu kalau kita lihat plototin lagi itu dia akan memiliki nilai yang tertentu. Katakanlah nilai panjang rusuknya itu ada A, ada B, ada C, itu panjangnya. Panjang itu berarti kalau di dalam susunan kristal ini atau susunan di lattice itu, maka dia akan tertentu gitu jaraknya. Bisa jadi A sama dengan B sama dengan C, bisa jadi A sama dengan B, bisa tidak sama dengan C, dan lain sebagainya. Dan di lattice itu juga akan membentuk sudut. Di situ dikatakan atau dicontohkan ada sudut alfa, beta, gamma seperti itu. Nah,
Yang gambar bawah itu juga merupakan gambaran dari struktur kristal. Gitu. Di situ ada apa? Ada ion chloride gitu ya, sama natrium gitu. Nah, kalau kita ambil maka bisa kita lihat susunannya yang sangat teratur seperti itu. Nah, di dalam struktur kristal logam ya, itu ada 7 macam, bukan hanya logam sebenarnya, ada 7 macam sistem kristal yang ada, tetapi nanti kita memang fokusnya adalah ke logam begitu. Nah, 7 macam sistem kristal itu adalah ada kubik, ada tetragonal, ada ortorhombik, ada monoklinik, ada triklinik, ada heksagonal, dan ada rombohedral. Jadi ada 7 itu sistem kristal. Nah, dari ketujuh sistem kristal itu ada 14 jenis spesialitis yang mungkin terjadi. Jadi sistem kristalnya secara klasifikasi ada 7, tetapi kalau kita lihat lebih jauh dari aspek spesialitisnya, dia ada kemungkinan sampai 14 jenis spesialitis. Nah, kebanyakan logam-logam membeku dengan membentuk kristal dengan sistem kristal kubus atau kubik atau sistem kristal heksagonal. Nah, ini kebanyakan atau umumnya logam itu membentuk kristal kubik gitu ya, atau sistem kristal heksagonal. Nah, dari 14 jenis spesialitis yang ada itu sebenarnya hanya 3 macam saja yang akan sering dijumpai pada logam, yakni ada face center kubik atau FCC, atau di dalam bahasa Indonesia disebut kubus pemusatan sisi atau KPS ya. Kemudian ada body center kubik atau disingkat dengan BCC, atau dalam bahasa Indonesianya itu kubus pemusatan ruang atau KPR begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah hexagonal close pack atau HCP, atau dalam bahasa Indonesia heksagonal tumpukan padat. Nah, ini ada istilah bahasa Indonesia, tetapi akan umum yang kita gunakan adalah ada BCC, FCC, dan HCP. Jadi penggunaan bahasa Inggris ini yang nanti akan sering Anda dengarkan atau akan Anda jumpai begitu. Nah, ini adalah gambar dari 7 sistem kristal yang tadi itu. Ya, ada simple kubik, ada tetragonal, ada ortorhombik, rombohedral, monoklinik, triklinik, dan heksagonal. Ya, jadi bisa Anda lihat itu bahwa dari panjang rusuknya atau mungkin dari sudutnya itu dinamakan atau diklasifikasikan menjadi 7 nama itu karena memang dari dari panjang rusuknya, dari sudutnya itu memiliki perbedaan gitu. Nah, kalau yang paling gampang itu ya yang simple kubik itu. Jadi simple kubik itu ya panjang A sama dengan panjang B sama dengan panjang C. Begitu pula sudutnya akan sama, begitu 90 derajat. Tetapi kalau tetragonal sudah berbeda. A sama dengan B tetapi tidak sama dengan C begitu. Dan begitu pula seterusnya gitu. Artinya pengklasifikasiannya itu ya berdasarkan ini bahwa panjang rusuk dan sudutnya akan berbeda-beda. Nah, klasifikasinya di struktur kristal itu ada 7 ini gitu. Nah, kalau ini itu penggambaran dari 7 kristal tadi itu, sistem kristal, dan dia akan menjadi 14 spesialitis atau brevisialitis itu. Nah, bisa jadi di dalam kubik ya, di dalam sistem kristal yang kubik itu yang A sama dengan B sama dengan C itu ada digolongkan menjadi 3 lagi gitu ya. Di dalam kubik ada 3, di dalam tetragonal ada 2, dan seterusnya. Bisa Anda lihat sendiri begitu. Nah, contoh misalkan kubik itu ada P, ada I, ada F. Apa P, I, F itu maksudnya adalah di situ di kotak kuning itu dijelaskan bahwa ada P itu adalah primitif gitu ya. Jadi kubik ya secara dasar sistem kristalnya dia kubik, primitif, maka dia basic gitu ya, sebagai basic dari atau sebenarnya sistem kristal dasar kubik, hanya kotak begitu. Nah, kemudian dari kotak kubik itu ada yang bentuknya
I. I itu maksudnya adalah body center. Jadi kalau kita lihat di gambar yang atas itu, yang tengah, yang hijau itu adalah kubik, tetapi dia yang jenisnya body center. Jadi secara umum dia memiliki struktur yang kotak begitu, kubus begitu, tetapi di tengah-tengahnya dia ada atom lagi gitu. Nah, maka disebut body center ya kubik gitu ya, atau kubik yang memiliki atom di dalam tengah-tengahnya begitu kira-kira. Nah, kemudian ada yang F yang di face center, artinya di tengah-tengah sisinya itu ya, di dalam kubus itu kan ada 6 sisi. Nah, di dalam tengah-tengah sisi itu ada atom lagi. Nah, itu dinamakan atau face center di struktur kristal kubik. Nah, begitu pula yang lain, tetragonal, heksagonal, dan lain sebagainya itu ada seperti itu. Inilah kemungkinan yang akan terjadi pada struktur kristal pada logam. Nah, kira-kira begitu. Nanti bisa Anda lihat sendiri seperti apa gambarnya begitu. Nah, ini penjelasan juga sebenarnya hampir sama dengan tadi itu, atau gambar tadi itu, ini dijelaskan secara narasinya gitu ya, untuk memudahkan kita. Itu ada strukturnya apa, kemudian ada rusuk-rusuknya seperti apa, sudutnya seperti apa begitu. Nah, mungkin yang perlu Anda perhatikan adalah yang bawah itu, bahwa ada apa di situ A0 versus R gitu. Nanti akan ada gambarnya juga. Yang perlu Anda perhatikan di situ ada atom per sel di kolom itu. Jadi kalau simple kubik dia memiliki atom per selnya 1. Kalau body center kubik dia atom per selnya ada 2. Face center kubik atau FCC gitu ya, lebih mudahnya BCC FCC begitu menjelaskannya akan lebih mudah dipahami. Kalau FCC dia memiliki atom per unit selnya itu ada 4. Kalau heksagonal itu memiliki jumlah atom per 1 unit selnya itu ada 2 gitu. Nah, ini contoh juga dari jenis unsur gitu ya, atau logamnya itu apa. Misalkan aluminium, dia memiliki struktur kristal yang seperti apa, dan dia memiliki atomic radiusnya dalam skala nanometer berapa begitu ya. Ya, itu ada contoh-contoh, ada kadmium, ada kobalt, ada koper, ada iron alpha gitu ya. Kemudian ada molybdenum dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh-contoh unsur dari logam ya, dan struktur kristalnya seperti apa gitu. Ya, memang ada ada 3 itu ya. Ada BCC, ada FCC, sama ada HCB. Sebenarnya hanya ada 3 itu yang ada di logam itu. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan yang lebih detail mengenai struktur kristal yang FCC. Nah, FCC itu adalah face center kubik. Face center kubik, ingat ya, face center kubik ada di face. Face itu berarti di mukanya itu. Mukanya di kubus ini berarti ya sisinya itu kan gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di sini ada gambar kotak begitu, kubus begitu. Kemudian kalau kita ambil gitu ya, kita ambil kemudian kita pecah jadi kotak begini, kita pecah jadi kubus begini, maka atomnya itu akan terbelah seperti ini gitu. Nah, FCC tadi itu akan seperti ini. Nah, dia ada memiliki di face-nya itu semuanya ada. Jadi di kubus itu kan memiliki 6 6 sisi. Nah, di tengah-tengah masing sisinya itu ada setengah dari atom kan gitu. Ya, setengah dari atom. Ya, kita lihat tengah-tengahnya begini, tengah-tengahnya begini. Di tengah-tengahnya itu ada setengah dari atom. Kemudian di sisi pojok-pojoknya itu ada 1/8 dari bola. Atau saya gambarkan, jadi di dalam FCC ini ya, di tengah-tengahnya itu, di tengah-tengah sisinya itu adalah merupakan setengah bola kan gitu, setengah bola. Nah, setengah bola. Kemudian yang di sisi pojok-pojok, bukan di sisi, di pojok-pojoknya itu adalah 1/8 dari bola. Nah, ini kalau kita gabungkan menjadi 1, maka jumlah atomnya ada berapa? Ya kita hitung. Sisinya itu ada 6,
sedangkan di satu sisi itu adalah setengah bola, berarti setengah kali 6. Jadi ada 3 ditambah gitu ya, 1/8 dari yang pojoknya tadi itu bola. 1/8 ini kan pojoknya ada 8, maka ada 1/8 kali 8, 1. Jadi total atom yang ada dalam FCC itu jumlahnya ada 4. Hitung-hitungnya ya. Nah, berikutnya itu struktur kristal yang BCC atau body center kubik. Nah, di dalam BCC ingat ya, body center kubik. Jadi di dalam tengah-tengahnya itu ada atom di situ. Ada atom, utuh atomnya. Jadi satu atom utuh. Nah, kemudian dikelilingi oleh yang pojoknya ya, yang pojoknya ada 1/8 ya, 1/8 dari bola. Maka di dalam BCC itu berapa jumlah atom di dalam satu unit sel BCC ini? Yaitu jumlahnya ada 2. Satu atom yang tengah ditambah dengan 1/8 kali 8 bola tadi itu. Kalau kita hitung maka dia akan sama dengan 1 bola kan gitu. Atau 1 atom lah. Berarti dia dalam BCC memiliki jumlah atom 2. Nah, ingat ya bahwa di logam itu tadi dikatakan bahwa ada ya yang di pojokan itu diikat oleh atom yang lain. Kalau kita lihat gambar yang C yang sebelah kanan itu kan merupakan susunan kristalnya ya, susunan kristal dari BCC. Jadi 1/8 bola ini sebenarnya ini diambil atau diikat juga oleh mungkin sebelahnya kanan, sebelah kiri, sebelah atas, sebelah bawah begitu. Jadi dia saling saling dipinjam gitulah kira-kira gambarannya itu. Sehingga BCC ini bentuknya seperti ini. Maka kalau kita ambil satu unit sel ya sama seperti FCC tadi, ada satu atom yang dipecah menjadi 8 karena dia dihimpit atau diambil atau diikat oleh 8 inti yang lain. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau ini adalah contoh untuk HCP ya, hexagonal close packs. Ya, kalau HCP ini cukup ruwet perhitungannya ya, sehingga di dalam perhitungan di struktur kristal itu ya tidak begitu digambarkan atau tidak banyak dicontohkan begitu karena memang cukup sulit kita menghitung HCP itu karena susunannya ya sangat ruwet seperti ini. Jadi dalam perhitungan yang untuk penggambaran yang lebih mudah itu biasanya perhitungan menggunakan yang simple kubik, FCC atau BCC yang lebih mudah kita pahami. Tetapi secara gambar HCP itu bentuknya seperti ini. Jadi dia ada segi 6 begitu. Nah, nanti dia ada atom-atom yang saling diikat oleh atom yang lain, kira-kira seperti ini gambarnya. Nanti bisa Anda lihat lebih detail lagi gitu ya. Oke, di dalam struktur kristal itu ada istilah polimorfi. Apa itu polimorfi? Polimorfi itu adalah istilah untuk unsur yang memiliki jenis spesialitas yang bisa berbeda. Artinya satu unsur dia bisa memiliki atau berbentuk spesialitas yang berbeda. Misalkan unsur A atau unsur apa, misalkan dia bisa berbentuk BCC. Nah, di lain waktu karena ada pengaruh dari luar, suhu misalkan, dia bisa berbentuk menjadi FCC atau BCC lah, katakanlah jadi dia unsur yang bisa bersifat BCC, bisa bersifat FCC, mungkin juga bisa bersifat HCP dan lain sebagainya begitu. Kemudian ada juga istilah alotropi. Kalau alotropi itu jadi dia berubah bentuk gitu ya, atau berubah spesialitasnya itu karena ada kondisi dari luar yang berubah. Tetapi dia bisa balik lagi ke spesialitas yang asal. Contoh misalkan di situ besi misalkan di poin yang bawah itu, katakanlah ya poin yang keempat itu, pada temperatur kamar ya besi itu memiliki struktur BCC. Ingat ya, pada suhu kamar besi itu BCC atau disebut besi alfa.
Tetapi pada temperatur yang lebih tinggi, katakanlah di sini digambarkan 910 sampai 1400 derajat sekitar itu, dia akan berubah ya, space lattice-nya itu menjadi FCC. Ingat ya, berarti di kamar tadi BCC di suhu 900 sampai 1400 dia FCC. Kemudian dia akan berubah lagi menjadi BCC dikala suhunya itu naik lagi, yaitu di atas 1400 sampai mendekati cair. Dia akan bersifat BCC lagi, atau bukan bersifat, memiliki space lattice BCC lagi. Ya. Kemudian kalau misalkan kita turunkan lagi suhunya menjadi suhu ruang, ya dia akan menjadi BCC lagi gitu. Nah, itulah yang dinamakan allotropi. Jadi dia bisa berubah-berubah begitu menjadi space lattice yang berbeda gitu. Nah, di poin ketiga dikatakan ada kurang lebih 15 unsur yang memiliki sifat allotropi. Nah, itu termasuk besi. Nah, besi ini memang ya sengaja dicontohkan begitu karena kita ke depan bidang ilmu kita pengelasan ini akan banyak membahas tentang besi, terutama baja lah nanti gitu ya. Karena yang jelas ya umumnya akan materialnya adalah logam, wabil khusus lagi adalah baja seperti itu. Nah, ini penggambaran dari sifat allotropi dari besi tadi itu. Jadi dia di suhu ruang gitu ya, sampai sekitar 900-an begitu, itu dia akan memiliki struktur atau space lattice BCC. Kemudian di atasnya, di atas 900 sampai 1400-an lah kira-kira seperti itu, dia akan menjadi space lattice-nya FCC. Kemudian di atas 1400 hingga hampir mencair, dia akan memiliki struktur BCC, atau disebut di situ ada alpha iron, ada gamma iron, ada delta iron, seperti itu ya. Nah, kemudian ada juga penjelasan atau materi ini ya, berikutnya ini adalah tentang APF atau atomic packing factor. Jadi seberapa padat sebuah sebuah space lattice itu, nanti katakanlah BCC atau FCC atau simpel QP begitu, dia seberapa padat begitu ya, itu namanya, atau seberapa seberapa rapat. Nah, itu dikatakan kerapatan atom ya, itu diistilahkan dengan atomic packing factor gitu ya. Jadi terkemas rapat. Kalau kita baca di poin pertama itu, bila suatu benda berbentuk bulat disusun membentuk pola tertentu sehingga satu sama lain saling bersentuhan ya, atau terkemas rapat. Selalu saja ada rongga atau lubang di antara bola-bola tersebut. Nah, jadi atomic packing factor itu menghitung seberapa padat atau seberapa rapat dari satu unit sel untuk misalkan nanti ada SC atau simpel kubik, ada BCC sama FCC. Nah, untuk mengetahui efisiensi susunan kemasan rapat itu di dalam setiap unit sel itu dihitung dengan APF tadi itu, atau faktor kemasan rapat dari unit sel. Nah, berapa faktor kemasan rapat atau bagaimana menghitungnya? Itu ada rumus bahwa APF atau atomic packing factor itu rumusnya adalah total volume ya, total volume atom dalam satu unit sel dibagi dengan volume unit sel itu sendiri. Nah, itu nanti dikalikan 100, maka itulah efisiensi dari kemasan rapat yang ada. Oke, ini contoh APF ya, atau penghitungan APF untuk jenis space lattice yang kubus sederhana atau primitif, atau disebut SC ya, simple kubik begitu ya. Nah, kalau kita lihat gambarnya itu ada space lattice yang banyak begitu. Kalau kita ambil satu unit sel ya, satu kotak unit sel itu ada terdiri dari 4 bola begitu. Katakanlah 4 bola ini kan masih belum kubik gitu ya. Kita ambil dari dari center semuanya itu gitu ya. Ada 8 bola ini kita ambil lagi gitu ya, kita ambil titik tengahnya gitu, maka gambarnya akan seperti yang sebelah
bawah kanan itu. Nah, itu ada seperti itulah gambar ketika kita mengambil satu unit sel dari bentuk simple kubik. Ya, kalau kita anotasikan rusuknya ini adalah A, maka apa namanya, jari-jari dari bola ini itu adalah, atau R-nya dari bola ini adalah setengah A, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita hitung jumlah atom per unit sel dari simple kubik ini adalah 1 atom per 1 unit sel atau per sel begitu. Bagaimana kok bisa 1 ini? 1 ini kalau kita ambil, jadi ini kan ada 1/8 dari bola. 1/8 ya, kita ambil tengah pojoknya tadi itu. Nah, kalau kita hitung bola-bola ini kita jadikan 1 begitu, ya 1/8 ini jadikan 1, maka 1/8 kali 8. Maka di dalam simple kubik 1 unit sel itu terdiri dari 1 atom, gitu ya. Nah, rumusnya APF itu ya volume tadi itu, jumlah atomnya berapa gitu kan, jumlah atomnya kan 1 nih. Jadi 1 dikali dengan ya rumus volume dari atom itu, di mana R-nya itu adalah sama dengan setengah A. Ya, dibagi dengan volume unit sel. Volume unit sel ya volume dari kubusnya itu. Volume kubus apa? Volume kubus ya A pangkat 3. Nah, rumus ini APF ini kalau kita sederhanakan gitu ya, kita selesaikan, maka nanti akan ketemu nilai 52. Ya, kalau kita kali persen ya jadi 52%. Jadi simple kubik memiliki APF sebesar 52%. Nah, sekarang kita hitung APF untuk BCC. Ya, APF untuk BCC. Nah, kalau kita ambil 1 unit sel di di dalam struktur BCC, maka kita akan ada gambar 8 bola merah ini sama 1 bola hijau di tengah, atau 1 atom lah. Jadi ini untuk menggambarkan saja ya. Untuk menggambarkan saja biar kita lebih mudah dalam menghitungnya. Nah, kemudian kalau kita ambil 1 unit sel itu berarti ya di tengah-tengah dari bola merah ini gitu ya, kita ambil sampai tengah-tengahnya ya, tengah-tengah dari bola-bola merah ini, jadilah gambar yang di bawahnya itu ya. Jadi ada gambar seperti itu ya. Jadi ada 1 atom tengah, itu di tengah itu namanya body gitu ya, di body center tengah. Kemudian ada 8 kali 1/8 dari bola. Maka berapa jumlah atom dari 1 unit sel untuk BCC? Maka kalau kita hitung yaitu 1 atom utuh ditambah 8 kali 1/8. Maka BCC itu memiliki jumlah atomnya itu ada 2 gitu. Ya, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita notasikan juga, kita lihat gambar yang bawah itu kalau kita notasikan bahwa rusuknya itu adalah panjang A, maka berapa jari-jarinya? Jari-jarinya ini ya kalau kita lihat gambar ini, gambar yang bawah itu, maka yang saling berhimpitan itu adalah diagonal ruang, kan gitu. Diagonal ruang. Diagonal ruangnya ini kan kita tahu bahwa kubik itu diagonal ruangnya adalah akar 3 kan gitu. Nah, karena kita sudah notasikan panjang rusuknya tadi itu adalah A, maka di situ dijelaskan bahwa di sini kan ada 4, berarti kan ada 4 jari-jari. Bola ini adalah ada R-nya ada 2 kan gitu ya. Kemudian yang 1/8 bola ini kan punya radius juga. Maka dia dikatakan 4R itu sama dengan A akar 3 kan gitu. Sehingga kalau kita hitung berapa jari-jari atomnya atau R-nya itu berapa, ya R-nya itu maka dia akan A akar 3/4 begitu ya. Sehingga untuk menghitung APF dari BCC itu maka APF sama dengan jumlah atom per unit selnya di sini tadi adalah 2 dikali dengan volume bola kan gitu.
volume bola. Nah, volume bola yang dimasukkan adalah R. R-nya berapa? R-nya adalah akar 3A per 4. Gitu ya. Ini volume bola kali 2, ada jumlahnya 2, dibagi dengan sama, yaitu volume unit cell. Volume unit cell sama, yakni A pangkat 3. Ya, kemudian kalau ini kita hitung, bila kita sederhanakan, maka dia akan menjadi 0,68 atau 68%. Jadi APF untuk BCC itu adalah 68%. Nah, contoh berikutnya atau penghitungan berikutnya untuk APF FCC. Ya, untuk APF FCC ya hampir sama dengan yang kubik sama yang BCC tadi, sama sebenarnya. Jadi kita ambil saja gitu ya, satu unit sel dari susunan kristal atau susunan kristal dari FCC itu kita ambil. Maka kalau kita ambil, kita pecah, kita lihat secara detail, gambarnya akan seperti yang bawah itu. Ya, dia di sisi-sisinya itu adalah ada setengah bola kan gitu ya. Kemudian pojoknya sama, tetap 1/8 bola itu. Nah, sekarang kalau sama kita notasikan juga panjang rusuknya itu adalah A gitu ya. Maka berapa jari-jarinya? Kita ingat bahwa kalau kita punya persegi gitu ya. Kita punya persegi begitu ya, punya bidang persegi, maka kan kita bisa melihat berapa dari diagonalnya. Dalam hukum Pitagoras itu kan sudah tahu tuh. Nah, kenapa diambil yang bidang? Karena disitulah yang berhimpitan ada 4R kan gitu. Ya, ada 4R. Untuk bisa tahu R-nya kan, yang intinya dari perhitungan ini nanti adalah kita tahu R-nya itu gitu. Nah, maka dengan FCC ini 4R itu sama dengan A akar 2 atau akar 2 kali A kan gitu. Sehingga R-nya sendiri adalah A akar 2 per 4. Gitu ya. Itu untuk R-nya sendiri. Nah, sekarang berapa jumlah atomnya? Jumlah atomnya kan ini kan ada 6 sisi. Satu sisinya itu adalah setengah setengah bola kan gitu ya. Maka ada 6 kali setengah ditambah 8 kali 1/8. Maka totalnya itu di dalam satu unit sel FCC itu ada 4 atom. Ya, gitu ya. Ada 4 atom. Nah, perhitungan APF-nya ya sama saja dengan yang tadi, bahwa berapa jumlah atom di dalam satu unit sel ini, ada 4 kan gitu. Kemudian dikalikan dengan volume dari bola, di mana R-nya tadi sudah kita tentukan, sudah dijelaskan bahwa R-nya itu adalah akar 2A per 4 gitu ya. Jadi ini volume bola kali jumlah atom atau jumlah bola di situ dibagi sama dengan yang tadi, yaitu A pangkat 3 atau volume dari unit sel ini. Nah, kalau ini kita sederhanakan, kita hitung runut begitu, dia akan ketemu sebesar 0,74 atau 74%. Nah, dari 3 ini tadi ada simpel kubik, BCC dan FCC, maka FCC inilah yang memiliki APF yang paling besar, yakni sebesar 74% gitu. Nah, kemudian berikutnya ada penghitungan densitas, ya, menghitung densitas teoritis, ya, densitas teoritis. Jadi densitas itu adalah massa jenis gitu ya. Densitas itu adalah massa jenis. Mungkin di fisika dulu juga sudah pernah dibahas gitu ya, mungkin waktu SMA. Nah, densitas atau rho itu kalau kita lihat rumus sederhananya itu adalah massa ya, atau berat dari sebuah benda dibagi dengan volume dari benda itu kan gitu. Ya, misalkan ada balok besi besar, kita timbang baloknya itu berapa kilo misalkan, kemudian kita ukur volumenya dari balok itu berapa. Maka berat dari balok dibagi volume balok yang tadi saya contohkan itu merupakan densitas. Nah, itu kalau kita lihat secara material besar. Nah, ini rumus ini itu
kita menghitung densitas secara teori. Tadi itu secara prakteknya seperti itu, bahwa ditimbang bendanya, kemudian diukur volumenya berapa, maka itu akan keluar densitas, kan gitu. Densitas secara percobaan atau secara bendanya langsung begitu. Nah, tapi kalau kita hitung lebih jauh ya dari benda itu berdasarkan dari atomnya, maka akan memiliki rumus seperti ini. Jadi rho itu ada massa gitu ya, atau jumlah atom per dikali dengan massa molar. Jadi massanya dari bendanya itu atau massa dari atomnya itu sebenarnya kita hitung kan gitu ya. Jadi kita hitung N per A besar itu, jadi jumlah atomnya berapa gitu ya, dikali dengan massa atomnya itu berapa. Massa atom kan ada tuh di tabel periodik juga ada. Dibagi dengan volume dari unit cell. Nah, volume dari unit cell itu juga dikalikan dengan bilangan Avogadro gitu ya. Karena di situ ada massa atom, ada disebut massa tiap atom gitu ya. Jadi rumusnya adalah densitas itu sama dengan densitas itu adalah N kali A dibagi VC kali NA gitu ya. Itu sudah ada jelas di situ ya, bisa Anda lihat sendiri. Nah, ini adalah contoh perhitungan densitas secara teori dari sebuah unsur Cu. Ya, jadi tembaga atau Cu. Jadi tembaga atau Cu itu memiliki struktur kristal FCC, di mana FCC tadi itu sebagaimana yang sudah kita tahu tadi memiliki 4 atom dalam satu unit selnya. Nah, kemudian di sini diketahui massa molar atom dari Cu itu adalah 63,55 itu gram per mol. Kemudian jari-jari atom dari Cu atau R dari Cu itu adalah 0,128 nanometer. Nah, 1 nanometer itu sama dengan 10 pangkat minus 7 cm. Nah, kemudian kita hitung di bawah itu ada densitas itu sama dengan jumlah atomnya tadi dikali massa molar. Jadi 4 atom gitu kan dikali massa molarnya 63,55. Kemudian dibagi dengan volume. Jadi volume yang R-nya tadi itu adalah 0,128. Jadi sudah ketemu di situ dihitung, contohnya adalah 4,75 kali 10 pangkat minus 23 cm3. Itu adalah volume unit cell-nya ya, dari diketahui R-nya itu adalah 0,128 nanometer tadi itu dikalikan dengan bilangan Avogadro gitu ya, sehingga ketemulah di situ nilai densitas secara teori Cu itu adalah 8,89 gram per centimeter kubik, yaitu densitas secara teori. Nah, kalau kita lihat atau kita bandingkan di tabel itu, kalau secara percobaan ya ditimbang kemudian diukur volumenya itu adalah sebesar 8,94 ya. Jadi secara perhitungan densitas teori ini memiliki nilai yang lebih rendah daripada densitas secara percobaan ya, karena kita menghitung berdasarkan atom yang ada kan itu. Kalau yang percobaan itu kan kita nimbang dan kita ukur, sedangkan volumenya itu tadi ada yang rongga kan gitu. Kalau kita menghitung secara densitas teori, maka kita hanya menghitung berat dari volume dari atom berdasarkan atom jari-jarinya itu. Ya, itu adalah contoh dari perhitungan densitas secara teori ya. Oke, demikian tadi penjelasan materi yang kedua tentang struktur kristal logam. Mudah-mudahan cukup jelas dan bisa dipahami. Kalau kurang jelas nanti bisa didiskusikan di forum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.